satu golongan spesial yang diperkenankan oleh Allah bahkan tidak perlu puasa selama Ramadan. Dan tidak usah mengganti setelah Ramadan. Tapi dia diperkenankan oleh Allah untuk mengganti setiap puasanya dengan memberikan makanan pada orang-orang miskin. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Golongan ini disebut oleh Al-Quran dengan orang-orang yang sulit berpuasa selama hidupnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada orang-orang yang kata Al-Quran, kalau dia puasa itu sulit. Kata tokoh seakar dengan kata yakah. Ya kayak kerah yang terlampau sempit. Jadi kalau mau dipakai itu seakan orang yang pakai terasa tercekik. Ya seperti orang yang mohon maaf, misal divonis secara medis tidak mungkin berpuasa, misal karena lumpuh. Ada orang yang karena koma, gak bangun-bangun. Ya, ada di Timur Tengah sekarang seorang perempuan sudah 25 tahun koma. Baru setelah itu bangun. Maka orang semacam ini, kata Al-Quran, boleh dia selama masa Ramadannya tidak perlu berpuasa dan tidak usah diganti setelah selesai Ramadan. Cukup setiap hari dia tidak berpuasa, maka keluarkanlah ganti penebus dengan memberi makan seorang miskin. Satu orang miskin. Ini yang dinamakan oleh Al-Quran dengan nama fidyah. Jadi jika Anda dapati misalnya keluarga, teman, kerabat, yang secara medis divonis tidak mungkin menunaikan puasa karena sifat-sifat tadi, maka berita gembiranya, kata Allah, saya sayang golongan ini. Dia harus mendapatkan pahala juga. Yang puasa dapat pahala, yang ini pun akan dapat pahala. Bagaimana caranya? Setiap hari tidak puasa, keluarkan gantinya dengan memberikan satu makanan untuk orang-orang miskin. Nah sekarang pertanyaannya, berapa takaran fidyah yang dikeluarkan untuk satu orang miskin ini? Bagaimana bentuk yang diberikannya? Maka kata para ulama, yang pertama, fidyah yang diberikan untuk satu orang miskin ini, kadarnya adalah 3 kali makan dalam sehari. Ya kadar normal. Anda akan makan sehari 3 kali ya? Ya normalnya, siang, sebelumnya pagi, kemudian malam. Maka yang kita berikan pada satu orang ini, awas hati-hati, ada sementara yang tidak memahami, bayangannya berikan satu orang miskin satu makanan saja. Kata para ulama bukan begitu caranya. Jadi 3 kali makan berikan pada satu orang. 3 kali makan ini, yang kedua, porsinya disesuaikan dengan kadar makan Anda dalam keseharian. Misal, ada yang sehari makan 3 kali, dihitung 50.000 misalnya. Maka berikanlah senilai 50.000 ini kepada satu orang miskin dalam bentuk makanan. Jika Anda makannya menunya beda dengan yang lain. Ada yang saat makan ayamnya ada, kambingnya ada, sapinya ada, sayurnya lengkap. Kalau dihitung misalnya 250.000. Maka yang seperti ini kadar fidyahnya pun disesuaikan dengan kebiasaan makannya. Ustadz bagaimana kalau kasusnya saya di rumah kadar makan 250.000. Cuman oleh dokter divonis ada makanan tertentu yang nggak boleh dimakan. Jadi makan tiap hari dengan kangkung, bayam, tempe, ya. Tapi kemampuan ada. Nah, maka kata para ulama yang dilihat bukan apa yang dimakannya, tapi kadar kewajaran yang berlaku di keluarganya. Assalamualaikum Ustaz Adi. Assalamualaikum. Ya, saya mau nanya, apakah boleh kita bayar fidyah sekaligus 1 bulan? Nah, ini kata para ulama, kalau bicara boleh dan tidak, boleh diperkenankan. Selama orang itu divonis tidak mungkin puasa. Tapi yang terbaik adalah akan lebih bagus kalau fidyah itu diberikan secara berkala setiap harinya dari waktu-waktu Ramadannya. Apa manfaatnya? Kata para ulama ada 2. Yang pertama, supaya terus melahirkan rasa kenikmatan dalam ibadah. Coba Anda bayangkan, kalau misalnya sesuatu dirapel sekaligus, bukankah keesokan harinya tidak ada perasaan kita untuk memberikan amal soleh? Tapi kalau sekarang kita berbagi, begitu orang diberikan, tiba-tiba orang itu berkata, ya Allah Pak, terima kasih Ibu, mudah-mudahan Bapak disembuhkan penyakitnya, mudah-mudahan dimasukkan ke surga, mudah-mudahan disehatkan keluarganya. Maka perasaan itu memberikan kesan tersendiri pada jiwa. Besoknya kita berikan lagi orang yang berbeda, dia mendoakan lagi. Dikata para ulama, pemberian bertahap itu cenderung melahirkan amal soleh yang baru yang bisa menguatkan kepada jiwa. Dan yang kedua, kata para ulama, akan lebih baik diberikan secara bertahap, karena boleh jadi berlakunya fidyah itu sesuai dengan kadar puasa yang belum tentu orang itu bisa menunaikannya selama sebulan.
Bagaimana kalau hari ke-12 misalnya sesuai ajalnya dia wafat? Hari ke-13 kemudian misalnya dia wafat. Sehingga supaya tidak membebani keluarga yang di rumahnya, cukup dikeluarkan setiap harinya supaya sesuai dengan kadar kebutuhan pengganti puasanya. Mau nanya Ustaz, kalau seandainya kita bayar fidyah boleh nggak dengan uang? Baik. Ganti dengan uang. Baik. Di sini hampir bersepakat para ulama mengacu pada Quran surah kedua ayat 184. Karena bahasa ayatnya menggunakan kata makanan, Bu. Ya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang divonis tidak mampu puasa karena keterbatasan fisiknya, maka berikan makanan pada orang miskin. Hampir semua ulama sepakat untuk memberikan fidyah ini akan lebih baik dengan menggunakan bentuk makanan dibandingkan dengan uang atau sejenisnya. Jadi kalau kita kemudian berikan uangnya, khawatirnya uang itu tidak menjadi makanan. Ada yang jadi pulsa, ya. Pak Ustadz lapar nggak ada masalah daripada kehilangan pulsa. Ya. Ada yang kemudian diberikan rokok, Pak, itu yang bahaya. Bagaimana Ustadz, apakah perokok akan masuk surga? Ya silakan ke surga, nanti ngambil apinya di neraka. Baik, jadi akan lebih baik menggunakan makanan, berikan sesuai porsinya, belikan dulu oleh ibu, bisa dalam bentuk makanan jadi, itu lebih baik, atau dalam bentuk sembako untuk makanannya. Itu sah dilakukan. Bismillah Ustadz, Assalamualaikum. Saya kan kondisi lagi hamil Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya untuk membayar, kemungkinan saya tidak berpuasa Ustadz. Jadi bayarnya itu dengan qada atau dengan fidyah. Baik, dimasukkan oleh para ulama pada golongan orang-orang yang dianggap sakit. Ya, faman kana minkum maridha. Jika ada di antara kalian itu sakit. Sakit itu bukan karena sakitnya, ketidakmampuannya untuk berpuasa karena ada penghalang yang lain yang menghalangi. Maka kondisi ibu hamil ini dibagi dua oleh para ulama. Satu, jika khawatir pada dirinya saja, karena kalau berpuasa bisa mengganggu keadaan dirinya dan lemah saat berpuasa, maka hukumnya sepakat ulama, dia boleh berbuka, bahkan wajib berbuka, nanti kemudian diqadha di kemudian hari setelah selesai Ramadan. Jadi ketika Anda melahirkan, Alhamdulillah, selamat lahirannya, kemudian bayinya juga selamat, setelah itu ada waktu senggang, silahkan di antara 11 bulan ke depan, ambil, cicil, sehari, tidak harus berurutan. Hari pertama sekarang, 3 hari setelahnya, 4 hari setelahnya, bahkan pernah Sayyidah Aisyah, pernah mengqadha puasa itu di bulan Sya'bannya. Di setelah Ramadan, Sya'ban tahun depan, hampir 11 bulan baru qadha. Jadi bukan aib mengqadha itu walaupun tidak berurutan. Ya. Yang kedua, kalau ada ibu hamil, hanya khawatir pada bayinya, bukan pada dirinya. Jadi khawatirnya pada bayinya, saya sanggup puasa, cuman khawatir bayi saya ini dalam kondisi lemah dalam kandungan. Maka yang seperti ini kata para ulama terbagi dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama mengatakan tetap qadha saja. Ya, tetap qadha saja. Yang kedua mengatakan qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah, karena sebetulnya ibu itu bisa puasa. Tapi yang dikhawatirkan keadaan bayinya. Maka berlaku baginya qadha sekaligus ditambah dengan fidyah. Di antara dua ini pendapat yang terkuat, ibu cukup kemudian tunaikan qadha di kemudian harinya. Saya ulangi, tunaikan qadha di kemudian harinya karena akhir ayat 184 mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau engkau mendahulukan qadha untuk berpuasa, maka itu lebih baik karena nanti ada peningkatan-peningkatan amal lain yang tidak dirasakan hanya dengan mengganti fidyah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Nama saya Nadia. Saya ingin bertanya, jadi di dekat rumah saya itu ada orang yang kurang mampu atau orang miskin. Nah, dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa dan secara fisik dan secara materi juga tidak mampu untuk membayar fidyah. Bolehkah saya membayarkan fidyahnya? Barakallahu fikum. Baik. Tidak mampu itu dibagi dua. Secara materi, ada fakir, ada miskin, itu berbeda. Orang fakir itu memang orang yang sudah tidak mampu berusaha dan tidak punya kemampuan menghidupi dirinya. Miskin punya kemampuan berusaha, tapi hasil usahanya tidak bisa kemudian mendorong hidupnya atau memenuhi kebutuhan hidup yang dia perlukan. Nah, jika Anda dapatkan kondisi seperti tadi, baik di fakir ataupun di miskin, untuk fidyah pun tak mampu dia berikan, maka boleh kerabatnya bersedekah kepada dirinya. Dengan sedekah itu dia berikan kepada bagian fidyahnya, maka berita gembiranya hadis Muslim, nomor hadis 1389, dua nomor dengan 1402. Hadisnya berbeda redaksi tapi isinya serupa. Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'.
Siapa yang bisa menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang memberikan tanpa dikurangi sedikit pun. Anda memberikan bagian fidyahnya, dia berikan fidyahnya. Maka ketika dia berikan fidyah, dia dapat pahala. Berapa pahalanya? Paling minimal 10. Quran surah ke-6 ayat ke-160. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 poin. Jarak poinnya bukan 1, 2, 3, 4, 10, bukan. Di hadis Muslim 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Kalau yang ibu berikan berupa sedekah sifatnya infak, ada makanan untuk fidyah tadi, maka digandakannya 700 kali lipat. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261 paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap orang yang berinfak di jalan Allah, Anda kasih fidyah itu infak, tidak harus pakai uang. Begitu diberikan, maka nilainya jadi 1 benih, tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai setiap tangkai tumbuh 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Jika Anda kerjakan di bulan Ramadan, pindah ke Al-Bukhari, Kitab Siyam, nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Khusus untuk Ramadan, dikali lagi 10 kali lipat. Jadi kalau Anda berikan sedekah untuk fidyah, nilainya 700 dikalikan 10. Khusus untuk Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.